Karena itu memang kisah tabloid sudah ya. Iya itu, saya tadi teringat waktu kita latihan tablo 2017 di mana Bona kan ikut kemarin. Bona sebagai siapa? Petrus? Algojo. Algojo apa? Oh iya yang dipotong telinga ya? Bukan. Oh iya, yang dipotong telinganya. Oh iya. Yang memotong telinganya. Kada, saya yang dipotong telinganya. Yang Saya dipotong berperan telinga. sebagai itu. Oke. Siapa namanya itu? Cocok. Malkus. Malkus. Memang cocok Bang Bona. Itu Mirip Algojo. itu berkesan sekali itu. Sampai rumah anak saya bilang, "Bapak jahat mukuli Yesus." Iya itu. Ya, perasaan anak. Perasaan anak. Seorang anak kecil Berarti dia tahu, memperhatikan sama sekali ya anaknya Bona. seorang anak kecil tahu mana yang baik, mana yang buruk itu. Itu yang saya sedang. Tapi itu juga menjadi koreksi sebenarnya kalau kita mau melihat, kok saya merasanya ketika mendengar itu, anak saya yang sekecil itu dengan kepolosannya yang belum tahu apa-apa dalam artian dunia ini, itu banyak sekali hal yang perlu dia pelajari. Dia tahu bahwa oh ini baik, ini buruk. Lah kita yang sudah dewasa seharusnya kita kan sudah tahu, kita sekolah, istilahnya cara berpikir kita berkembang. Kita tahu itu baik, tidak kita lakukan. Tahu itu jelek, kita nikmati. Sebenarnya kan itu miris sekali. Anak kecil mengingatkan dari bapak jahat mukuli Yesus. Ya. Rasanya kan mendalam sekali. Tapi kalau dari bacaan tadi, sebenarnya saya tertarik di sini. Ketika Yesus ditangkap, salah seorang yang bersama Yesus mengayunkan pedang sehingga memutus telinga salah satu yang pengikut salah satu Algojo namanya. Bukan Algojo, prajurit itu namanya Malkus. Saya melihatnya gini, ketika kita dalam ada masalah gitu, ketika masalah itu tiba-tiba meledak dar gitu, kita langsung bereaksi spontan tanpa berpikir dulu apakah reaksi kita itu merugikan orang lain atau tidak, benar atau salah, baik atau buruk. Itu kan ketika kita ada masalah langsung kita bereaksi tanpa berpikir dulu. Termasuk dengan ketika Petrus yang menyangkal Yesus, ketika tahu Yesus ditangkap, dia benar-benar mengikuti. Tapi ketika dia ditanyai, bukankah kamu itu ikut Yesus, yang biasa sama ikut Yesus, dia langsung bereaksi begitu saja. Oh tidak, aku tidak kenal dia. Itu kan sesuatu yang hari-hari kita lakukan ketika kita mendapat masalah. Contoh, dapat nilai jelek, padahal tahu kita sebenarnya tidak belajar. Cuman kita langsung mengumpat, kenapa aku dapat nilai jelek? Sialan, gini. Apalagi sampai menyalahkan, soalnya yang susah gitu. Tapi tidak berpikir dulu, apakah reaksi saya itu menyinggung orang lain atau tidak? Apakah yang masalah itu muncul karena saya atau karena orang lain? Itu sih kalau saya tertariknya di Injil tadi itu seperti itu kira-kira. Jadi reaksi yang spontan tapi tanpa berpikir lebih jauh. Kalau reaksi seperti ini apa hasilnya? Itu kan reaksi manusia pada umumnya ya. Kita tiba-tiba kaget, marah. Ada orang datang marah. Apakah itu normal? Reaksi spontan kayak defend. Iya, manusiawi sih. Sebenarnya. Tapi sebenarnya perlindungan diri itu kan belum berarti yang namanya apa yang kita lakukan itu kan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Iya kan? Iya. Terkadang. Bukan terkadang, seringkali Ya. Terus tapi saya juga melihatnya itu ternyata buat saya memang kaya sekali ya, bacanya memang karena panjang juga, jadi memang ada banyak sekali. Tapi soal reaksi tadi, jadi ada macam-macam reaksi. Jadi ada yang kemudian lari loh. Ya. Nah, ada yang kemudian lari, ada yang diam saja, ada yang langsung bertindak menyerang tadi, memotong. Dan kelihatan memang masing-masing itu bereaksi menurutnya apa yang itu spontan dia Apa yang dilakukan reaksi ketika terbaik berhadapan dengan biasanya. situasi yang sangat, katakanlah itu sesuatu yang agak terdesak gitu. Tapi kalau reaksi Yesus dia waktu yang ditangkap itu, reaksinya malahan
terima. Ya, itu beda. Ya. Kalau kita karena lihat Yesus. latar belakangnya bahkan sebelumnya mereka Yesus. bertiga itu tidur Ya. Iya. dalam kondisi yang sama, tidur. Begitu bangun berarti kan istilahnya kaget sama sekali. Ada yang wah langsung lari, ada ngelihat prajurit banyak langsung lari, Ada yang satu nyerang. diam, satunya langsung emosi. Ya. Tapi seorang Yesus tetap maksudnya Jadi Tetap tegar menghadapi. nerima gitu. Ya. Kalau yang lain kan defend bela dirinya. Ya, yang lain Jadi, defend. Nah, kalau Yesusnya kan mungkin dalam bacaan tadi sudah ada gambaran tuh. Yesus itu sepertinya dia memang sudah ada nubuat bahwa dia akan menderita Ya, begitu. ya. Nah, ya saat berdoa itu kan Yesus ternyata dia sempat digambarkan dia takut. Iya. Ya. Dia gentar gitu, dia Sifat rasa. manusianya kan keluar. Jadi kemanusiaannya itu memang saat Ada. nyata sekali saat itu dia Ya. merasa. Tapi kemudian sikap imannya itu justru kemudian kepasrahannya itu kemudian dia bilang ya biar kehendak Tuhan. Jadi memang saat berdoa itu dia sudah membangun kesiapan hati begitu bahwa dia akan menghadapi ini. Itu mungkin karena ya toh sebagai manusia dia sudah tahu. Nah, Manusia dan Tuhan. tapi juga memang reaksi lain tuh banyak pas saat tuduhan-tuduhan itu dia diam, tenang, luar biasa begitu. Seperti kalau semuanya kita melihat kita Yesus, memang Yesus itu kan sebagai Tuhan, dia sudah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi. Tetapi kalau melihat dari sisi manusianya, kalau kita hanya melihat dari sisi kemanusiaannya, terlihat sekali Yesus itu orang yang sangat perhitungan dalam melakukan tindakan. Jadi ketika dia ditangkap, menjawab pun dengan dia bertanya ketika ditangkap, hari-hari kan saya di sana, kenapa enggak ditangkap? Begitu tertatanya, begitu dewasanya, begitu tenangnya ketika menghadapi hal Persoalan. yang sebenarnya yang tadi yang seperti saya ungkapkan tadi, reaksinya itu ketika reaksi banyak yang tanpa berpikir kalau saya bereaksi seperti ini seperti apa. Tapi di situ Yesus kok sepertinya sudah sangat sangat berpikir sekali, seperti ya karena Yesus memang sudah tahu apa yang akan terjadi, maka kemudian dia siap, walaupun dia tetap harus menyiapkan secara kemanusiaan, dia harus berdoa untuk menyiapkan dirinya, tetapi bereaksinya itu kalau hanya kita lihat dari sisi kemanusiaan, dia sangat tertata rapi, seperti punya strategi, tidak langsung melakukan tindakan A atau B, tapi memikirkan kalau saya bereaksi seperti ini seperti apa. Jadi mereka seperti sudah memilah-milah reaksi yang akan dilakukan ketika mau ditangkap. Seperti itu sih. Kayak main catur. Nah, Ya. jadi kalau saya mau ini harus ini. Kalau saya mau jalan apa gitu. Jadi secara sisi kemanusiaan dewasa sekali gitu, dalam artian matang sekali Dalam hal memilih. ketika bereaksi, sehingga dia sangat hati-hati. Bahkan ketika ditanyain sama Pilatus, apakah engkau raja orang Yahudi, dia tidak menyatakan diri sebagai orang Yahudi secara langsung, tetapi yang ngomong kamu kok, Ya. gitu. Kan bahasanya seperti itu. Jawabannya pintar. Yang ngomong kamu. Jawabannya Ya. pintar. Ya, jadi seperti kalau orang itu pokoknya tertata rapi aja, Ya. strateginya itu matang gitu. Saya harus ini, dan tanpa ketika ada kejadian dia tidak langsung bereaksi, tapi berpikir kalau saya ini langsung akan terjadi apa. Ya. Begitu dewasanya gitu. Tapi yang terjadi di kita kan, ya orang kita bangun tidur tiba-tiba teman datang, "Woi, bangun," bisa marah kok. Hari-hari teman yang kita berkumpul dengan dia, kita lagi tidur dibangunkan gitu kan, memang kalau baru sebentar tidur kan kita marah. Iya. Terasa pusing ketika dibangunkan dengan paksa. Ini Lagi asik-asik tidur dibangunkan. ini aja Tapi kalau reaksinya dibangunkan, bangun, api. seperti- Nah, Marah. Kita- Marah nggak? Mau marah gimana? nah, kalau itu enggak marah, Tergantung konteksnya. tergantung konteksnya, tapi seringkali kan kita marah. Gitu. Reaksinya beda. Kalau Yesus ini kok reaksinya sepertinya kok yang begitu dewasa. Berarti gampang. Sebenarnya contohnya itu sebenarnya sudah kelihatan. Ya, Harusnya kita ikut Yesus gitu kan. Ya. Kalau Aku dibangunkan jalan. marah api-api. Udah tidur di sana. Bona betul ya. Sesuai nama juga sih. Kok Saya sangkutkan dengan kata nama Bona itu. Bonare itu artinya baik. ya, Benar. Maksudnya pikiranmu itu loh. Kadang-kadang. sayangnya itu hanya pikiran saja, tindak tanduknya ini masih jauh. Ini ada.
tindakannya berbanding terbalik Iya, dengan masih jauh. Jadi mikirnya belok kanan, ternyata jalannya belok kiri. Jadi kayak antara mama antara- rating kiri belok kanan. antara ini dan ini, jadi antara otak dengan hati itu terkadang satu ke kanan, satu ke kiri. sinkron. Tapi lebih banyak yang otak aja gini, sini lebih enak kok. Lalu tadi itu menarik tadi Boni singgung tentang di awal itu ceritanya apa? Anak itu bilang bapak jahat. Iya. Nah, buat saya kan itu dia masih sangat kecil kan. Iya. Sangat kecil tapi kesannya dia sudah punya kemampuan itu seperti dari dalam membedakan ini tindakan yang baik, tindakan yang benar dan dia jujur apa adanya begitu. Iya. Iya, jujur Nah, apa adanya. tapi kalau reaksinya orang dewasa itu dia mau bilang sesuatu itu kayaknya maksudnya sudah lebih mekanisme untuk pertahanan diri begitu. Iya. Nah, itu macam-macam sih karena ego untuk ini apa segala macam. Kita tuh banyak seperti itu. Tidak langsung apa yang kita pikir baik dan benar. Nah, terus kalau kita banding-bandingkan apakah si yang potong telinga si Markus itu kalau dibanding dengan seorang anak itu mana yang lebih mampu membedakan baik dan benar gitu. Iya. Rasa-rasanya pasti orang dewasa sebenarnya jauh Jauh lebih matang yang dimaksudkan Iya. gitu, tapi seolah-olah Itu sudah Ada- merasa yang benar ada. melakukan hal yang memotong telinga itu. walaupun dia- mungkin kita tahu juga pasti ada banyak faktor kan, semua Iya. orang kan beda-beda latar Iya. belakang atau semua ya, mungkin didikan orang tua, lingkungannya, Kalau saya atau juga semua itu mungkin motong orang juga, kamu defend kan, ya kemungkinan defense ya. Ya minimal melawan. kan, soalnya Ajak anggapannya berkelahi. guru kita mau pengen Nah. diambil, kita harus jaga kan. Iya. Kerasa Nah. sayangnya tuh jadi Melindungi. Wah, kalau saya lari tuh pasti dah. Sanggup lari. Baru Kalau bangun, ngos-ngosan. baru bangun. Takut ya, takut loh. Pasti kalau saya di situ iya ada itu beda-beda orang makanya Iya. karena pasti itu lah. Nah, kalau dari karena Mas itu Angger bukan gimana? polisi Kalau dari juga. Mas Angger? Apalagi Itu pengalaman Bona berarti. saya nggak lari. Saya nggak lari. Tiba-tiba bangun tidur digerebek orang sekampung, wah lari saya. Iya ya begitu Bon. Wah, anda. Kalau Mas Angger itu gimana itu? Ini sejak kecil sudah cita-cita di pahlawan jadi kalau sudah. Karena dalam situasi itu karena kita memang akan lebih ke melindungi orang yang kita anggap Iya penting. benar. Iya. Anggap waktu Saya itu rasa gitu. saya begitu Kalau kita lagi tidur di rumah, anggap ya di rumah, kemudian kita punya harta benda apa emas lah 1 kilo, Mau dengan dicuri ada orang. anak kita tiba-tiba kebakaran, mana yang kita selamatkan? Ya, Secara rasional kita akan menyelamatkan anak kita. itu pasti. Iya. Kalau emas, orang pasti berpikirnya pada saat itu adalah emas, harta benda itu masih bisa dicari. Iya. Jadi oke, ternyata kita mulai ngerti kenapa para murid kok reaksinya gitu. Jadi rupanya memang kalau dalam penjelasan tafsir itu banyak para murid itu dulu yang waktu mereka mengikuti Yesus itu mereka tidak punya gambaran bahwa Yesus ini ditangkap, tapi dorang mengikuti Yesus dengan sosok dia ini akan menjadi raja. Iya. Jadi raja dalam konteks Konteks itu dia secara- jadi orang yang terkenal nanti yang akan punya power. Iya. Lalu karena melihat mujizat dia, dong bilang, oh dia pasti bisa kalahkan. Karena sebenarnya kalau di dalam Injil-Injil lain tuh Yesus singgung bilang, coba lihat ada berapa pedang padamu. Lalu orang bilang, sini ada 2 pedang dan ini. Lalu Yesus bilang cukup. Nah, jadi seolah siap itu cukup. Jadi mereka pikir, wow mantap sudah ini. Barangkali kan Yesus ini kan punya kuasa ini, toh. Jadi selain karena dia dong punya gambaran bahwa dia justru akan jadi raja dalam arti pemimpin, toh, bukan raja dalam yang kita pahami secara sekarang. Dia sebenarnya Tuhan. Kan banyak seperti itu, belum sungguh-sungguh mengerti. Jadi memang di luar dugaan mereka begitu. Ya, apalagi Ya, waktu saat itu memang. sebelumnya kan ada Yesus marah di bait suci itu kan. Tidak ada yang bisa menghentikan ya. Nggak ada yang bisa menghentikan, berarti wah berkuasa sekali. Apalagi yang badai. Iya. Ya, Itu sudah banyak banyak mujizat sebelum banyak sebelumnya. alami mujizat sehingga Yesus mereka bukan, percaya sekali. Yesus bisa jalan di atas air. Tapi kan konteksnya dengan Minggu Palma juga dalam artian ketika Yesus masuk ke Yerusalem disambut itu kan banyak
dari sekian mungkin banyak, mungkin ya nggak tahu jumlahnya, tapi banyak orang yang ada di situ kan beranggapan bahwa oh Berekspektasi. ini raja yang akan membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Itu sudah. Nah, jadi konteksnya dia adalah Mesias, konteks Yahudi itu ketika ada Mesias itu seorang raja pemimpin yang membawa damai membawa bangsa Kebebasan. Yahudi kebebas dari penjajahan gitu. Konteksnya sama. Kebebasan. Ya, Padahal konteks ketika Yesus datang itu pembebasan dari dosa yang kita lakukan gitu. dosa umat di dunia. Maka kemudian kan tadi contohnya reaksinya Yesus dengan murid beda. Miskom. Jadi ada Jadi perbedaan. mereka sudah ikut setiap hari tapi belum sungguh-sungguh paham Iya. sebenarnya. Iya betul. Orang kita yang sudah jelas gitu kan, apalagi kita ngomong tingkat pendidikan kita sudah, kalau di Indonesia kan ada wajib belajar 9 tahun SD, SMP. Harusnya kan cara berpikirnya juga lebih maju. Harusnya sudah melihat contoh kita. Melihat contoh saja harusnya dari membaca aja kita sudah bisa memilih. Tapi nyatanya perbuatan kita ya enggak beda jauh dengan apa yang terjadi dengan yang dulu. Hanya mungkin sikapnya beda. Kalau yang dulu sampai dengan kekerasan fisik, sekarang mungkin verbal, body shaming dan kawan-kawan. Tapi itu kan sama aja, hanya beda bentuk aja, sama aja perbuatan salah. Itu pola-pola manusia yang dari dulu tuh mirip-mirip aja. Tapi beruntungnya kalau body shaming saya biasa saja. Apalagi kalau dibilang saya hitam, enggak apa-apa. Saya menikmati. Makan loh. Kalau dibilang ganteng, Nah, kalau dibilang ganteng itu yang saya rada tersinggung. Kenapa? Karena yang bilang ganteng itu cuman ibu saya sama istri saya. Anaknya Kalau enggak. Bapak enggak. Kalau anak saya enggak, yang bilang yang ganteng itu Mbah Kakung. Jadi, kalau saya dibilang ganteng saya tersinggung. Kenapa? Merasa Nyatanya Kenapa? kok Kenapa? Karena itu fitnah. karena Itu pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter. Tapi saya kalau dibilang ganteng senang saja sih. Ya. Saya kalau yang bilang ganteng seneng itu ya itu istri saya terutama. Bagus juga ini ya. Wah, ini pengakuan publik ini. Berarti harus sering-sering bilang ganteng. Biar dia merasa terhina. Masalahnya kan kalau kita berbicara itu nadanya beda. Antara dia memuji dengan antara dia Tulus. mengejek. Tulus dengan bercanda itu kan beda. Kalau dia bilang ganteng itu kan maksudnya wah ini wah gitu kan rasanya. Nah, itu reaksi yang muncul gitu loh. Reaksinya kan gitu. Tapi kan kalau saya sudah dalam tahap menerima karena saya sudah menikah. Mau ganteng juga kalau belum nikah kan susah ya. Kalau saya kan sudah. Jadi saya menang di situ, menang Asik. satu petak. Sudah laku berarti. Berarti kasihan yang belum laku. Jadi tidak tersinggung. Jadi Frater nggak usah ikut-ikut. Kalau tersinggung tadi cuma sampai tersinggung, enggak sampai Nah, karena saya sudah sampai mungkin ya karena kan sudah sampai umur, kemudian sudah apalagi sudah punya anak kan prosesnya sudah proses untuk menerima diri apa adanya itu sudah dalam walaupun masih tetap belajar tetapi sudah dalam tahap Dewasa. secara fisik saya belum dewasa. Oh, belum dewasa. Secara fisik saya menerima saya memang kayak gini. Dewasa itu pilihan. Ya hitam, ya pesek gitu. Gitu kan. Enggak kok. Mancung. Mancung ke dalam. Aja lo nggak ada yang pesek. Enggak ada loh yang pesek yang rata sekali enggak ada. Tetep mancung pasti. Tapi mancungnya kan beda tahap. LD level 1, 2, 3 gitu. Oh, makasih loh. Kalau Ya. pesek kan nggak mungkin kelihatan hidung sininya. Ya, betul. versi minimalis. ya. Ini pembelaan yang diplomatis. Rumah minimalis. Saya setuju sih. Setuju dengan begitu saya juga gitu. Nah, reaksinya kan beda nih. Reaksinya beda. Dia membela diplomatis dengan diplomatis tetapi memperhalus bercandanya itu dengan level-level tadi. Ngomongnya serius ini bagus nih. Tapi kan sebenarnya bercanda. Nah, reaksinya kan berbeda. Bercanda sama ngejek sama nggak? Beda. Mengejek itu memang menghina untuk merendahkan, bercanda itu hanya untuk sekedar menghangatkan suasana. Mana? Dewasa Mana ada sekali. bedanya? Hah? Mana ada bedanya? Di mana lah?
Gimana beda? Beda itu di mana orang mendengarnya. Oh, dari sudut pandang mana? Jadi sebagai penerimanya itu bisa bedakan nggak? Kalau saya bilang, oh Bona hitam jelek. Tapi kalau saya bilang, oh Glendy hitam jelek. Itu mana yang bercanda? Yang bercanda ini Nah, sebenarnya kan sama. Dua-duanya diucapkan dengan nada yang sama. Cuman kan penerimaan masing-masing. Iya. Kenapa saya dibilang hitam jelek? Kalau Bona, ketawa-ketawa aja. Nah, padahal tadi sudah temu loh waktu udah bicara tuh. Jadi reaksi itu ternyata Penerimanya itu. kadang-kadang dari kita saja sebenarnya. Masing-masing penerima. Ternyata. Ternyata benar. Kena ya. Kayak kena ya. begitulah. Di masalah penerimaan terhadap apa tadi? Iya, tadi karena mesti begini. Bisa jadi ini kalau dari orang lain bisa nangkap begini, berarti kamu merasa dirimu itu jelek. Seolah-olah ya. Sehingga ketika dibilang ganteng seolah kamu ngejek, saya kan jelek. Tuh, kalau di kalimatkan. Iya. Itu sebenarnya Kalau reaksinya santai dia terima kasih. Tapi sebenarnya itu ketika baru sadar dulu kan ciptaan Tuhan itu katanya baik adanya. Iya. Jadi sebenarnya melawan Tuhan kalau saya nggak terima. Berarti lupa bersyukur gitu ya ceritanya. Ya? Lupa bersyukur. Masuk akal lupa bersyukur. Jadi jadi teringat sabda lagi. Rupanya tidak seperti manusia lagi. Oh, itu maksudnya wajah Yesus tadi. Ada yang menarik lagi tadi? Ada. Kalau tadi kita apa ya soal reaksi. Reaksi ya, kalau saya reaksi. Dari sisi ada yang psikolog sini? Tidak ada. Belum ada. Belum sempat ada ya? kuliah psikolog. Dimakan loh. Eksekusi. Iya, saya tadi mikirnya itu memang reaksinya orang-orang pasti beda-beda ya. Kayaknya beda-beda tiap orang. Dan tadi kalau dibilang Yesus itu matang, ya tentu ya. Itu mungkin kematangan seorang itu. Seharusnya kan kita sudah ada contoh itu. Harusnya kan kita mencontoh Yesus yang matang dalam Idealnya. idealnya seperti itu. Tetapi kan tidak gampang. Tidak gampang untuk seperti mendekati pun susah, tapi paling enggak kan kita harusnya berusaha. Ya. Tadi dibilang apa? Mungkin kata-kata yang tidak persis, tapi dia bilang apa? Daging itu roh itu kuat, tapi daging itu lemah. Ya. Jadi daging itu menunjuk lebih ke kemanusiaan gitu. Ya, Kemanusiaan kita. sifat Kadang kemanusiaan. kita suka menyelamatkan diri. Kadang berarti juga kesimpulan dorong bisa jadi mengikuti Yesus juga karena ingin mendapatkan suatu posisi yang calon raja inilah. Bisa jadi karena Berkuasa konteksnya nih. kan Siapa tahu saya juga jadi orang yang berpengaruh nih ketika ikut dia, bisa jadi. Iya, betul, Karena itu. Sehingga ketika kenyataan begitu mereka kabur semua. Ya kecewa mereka. Kayak seperti Ya, kecewa gitu, ternyata. hilang harapan, pupus gitu. lari dari Nanti kenyataan. setelah semua itu lewat, nanti baru mereka mulai mengerti pelan-pelan. Lari dari kenyataan. Bahkan sebenarnya sampai sekarang pun Iya begitu sih. kematian Yesus itu kita masih menjadi misteri. Kalaupun Yesus tahu dia mau disalib sana, bisa aja dia nggak ke Bethlehem saat Ya. itu kan. Ya. Tadi doa tadi, Iya. tapi dia seperti mau minta izin begitu. Kalau bisa sudah jauhkan itu. Biarlah Saya cawan itu. ini berlalu daripada Biarlah berlalu. Tapi ternyata Tapi kemudian dia kehendakmu bilang yang jadi. sudah seperti yang sudah dinubuatkan lain, dia mau bilang begitu. Tapi Yesus itu berarti juga lah. Apa namanya? Romantis juga lah kalimatnya. Kalau bisa hilangkanlah cawan ini dari. Soalnya itu zaman dulu. Puitis ya bahasanya. Puitis sekali. Ya, Oh, iya. bahasanya itu. Soalnya itu zaman dulu emang kayak gitu mungkin. Bahasa metafora. Bahasa Dulu kan emang gitu. Iya, juga karena memang Yesus dia pintar, tidak tahu, Iya, tidak tahu sekolah di mana sih. Jadi misalnya orang sering hubungkan, ini sedikit agak, jangan melakukan hal yang tidak kau inginkan orang lain lakukan kepadamu. Ada bahasanya tuh. Tapi Yesus bilang mirip seperti itu. Jadi dia bilang dengan bahasa yang positif, lakukanlah apa yang kau pandang baik untuk orang lain. Jadi dia lebih, kalau hanya sekedar menghindar nih. Kalau membunuh itu kita tidak ingin dibunuh kan, Iya. jadi jangan membunuh. Kalau hanya jangan membunuh, oke, aman, sama-sama safe. Tapi dibilang berilah kepada orang yang minta tuh. Jadi buat hal yang baik.
Lebih Jadi dulu. ada tindakan lebih langkah yang lebih maju gitu. Iya. Jadi Secara manusiawi, lebih aktif. secara Lebih manusiawi aktif. kalau kita pikir ajaran Yesus itu paling berat sebenarnya daripada Yang lain. daripada perjanjian lama kan, kalau melakukan ini dihukum ini. Kalau Yesus tuh nggak pernah memberikan kamu melakukan membunuh misalnya, nanti di kehidupan selanjutnya kamu dibunuh juga atau akan ada yang membunuh kamu. Enggak, yang paling berat itu adalah bila pipi kirimu ditampar, berikan pipi kananmu. iya. Mana ada orang yang habis ditampar kita pasti emosi, wah apa ini tadi? Lawan. Nah, saya Padahal setuju. dia mau datang ditangkap malah dia Menyerahkan. nolongin tadi. Nah, Iya, sambung. Apalagi kan kalau ketika yang tadi di Injil itu diceritakan bahwa sebenarnya kan di beda cerita itu kan, di beda Injil maksudnya itu kan ketika telinga Malkus itu putus kena pedang, Yesus kan menyelamatkan dengan artian dia membuat mujizat untuk disambung kembali. disembuhkan. Ya, Disambung. akhirnya tersambung kembali kan. Dan dalam artian kan ini orang mau menangkap. Ya. Malah dia berbuat baik gitu. Itu kalau posisinya saya kepepet itu kan, makanya saya lebih senang dengan perjanjian lama ya, dipukul ganti pukul. Ya mata balas mata, Mata ganti mata itu. mata ganti mata. Itu kan kalau Yesus, Tapi tidak Mengeriban. bisa, pipi tidak kirimu bisa. ditampar belikan pipi kananmu. Tapi tidak bisa aturan itu kita terapkan dalam segala hal tetap. Doakanlah musuhmu ya. Nah, itu berat itu. Itu Wah, yang paling berat. Males. Maka saya bilang Berat itu sekali. itu ajaran yang paling berat. aduh, ay, sudah. Bagaimana orang itu sudah istilahnya sudah menghina-hina kita, tapi kita tetap berdoa, ya Tuhan semoga dia panjang umur. Ngomong saja itu rasanya tidak ikhlas. Apalagi mengingat namanya. Apalagi mengingat nama. Kalau ketemu aja buang muka. Oh Bona, no, tiba-tiba malam, ya Tuhan semoga Bona selalu sehat. Ais, Rasanya gimana gitu. Kenapa lah yang jadi contoh Bona lah. paling dekat. Nah, paling dekat. Paling dekat itu kan pasti tidak tersinggung. Iya, betul. Kalau saya ambil yang jauh dia nggak tahu. Kalau berkaitan masalah iman, saya komentarnya untuk berkaitan masalah iman tetap setia loh. Yesus itu. Ya enggak? Kalau diibaratkan kita pada manusia umumnya aja kemungkinan besar kita lebih banyak meninggalkan Tuhan di kehidupan kita sehari-hari ketimbang kita ingat akan Tuhan gitu. Oh, iya tuh. Tetap, Iya Sudah kan? tahu. tetap setia betul. Yesus sudah tahu nih. Oh, saya kalau masuk ke Yerusalem pada akhirnya saya akan ditangkap. Mati di kayu Kemudian salib. mati di kayu salib. Kalau dia tidak Tidak setia. setia, Nggak mungkin enggak gitu. boleh, bener juga. Sebenarnya dia bisa jadi raja Iya. beneran. Jadi iya, taat itu tadi setia. Iya. Taat. Itu sih. Satu bacaan Iya, aja bisa banyak jalankan. yang bisa kita ambil. Karena dasarnya bacanya panjang. Bacaannya sangat panjang. Kayak sih banyak pesan. Jadi sih. semuanya banyak pesan. Tetapi kalau saya ya itu yang saya garis bawahi reaksi tadi. Reaksi bagaimana Yesus memberi contoh untuk reaksi. Reaksinya itu kan dewasa sekali. Kalau Patria bilang kesetiaan, setia sudah tahu apa. Iya. Bacaan ini banyak sekali dan banyak maknanya bagi kami. Ya tapi ini kami brother sebagian yang anak muda dan yang nggak tahu umur masih merasa muda terus itu kan. Jangan lihat ke sini. Sinis orang yang ngata-ngatai atau sinis diri sendiri Ya, itu bisa diinterpretasikan masing-masing. Ya, begini dari memaknai bacaan Injil itu ya begini, tidak kami tidak bisa, saya tidak bisa dari sini, saya bisa, tapi terkadang hanya dalam satu ayat itu kemudian saya berpikir, oh iyalah gini ternyata model-model yang seperti itu. Ya, ibaratkan masalah kesetiaan, tentang iman, ya mungkin tentang berbagai macam hal. Setia itu kan pasti dicari orang. Mungkin dalam dunia pekerjaan dia setia dengan Loyalitas. instansinya. Di sekolahan mungkin anak-anak sekolah setia terhadap apa yang disuruh guru. Misalkan dikasih tugas, disuruh belajar, dia tetap melaksanakan. Kalau mereka tidak setia kan berarti nanti
disuruh kerjakan PR dia nggak kerjakan PR apa segala macam, nanti nilai jelek terus tidak naik kelas, kan efeknya kan macam-macam Curhat. gitu kan. Nggak bener nggak? Iya betul. Iya. Berarti kesetiaan itu ada di setiap kegiatan kita. Ya. Ya. Mau kemana aja. Kalau kita Oke, brother, kesimpulan. Hah? Kesimpulannya apa nih? Jadi, oke, saya rasa semua yang tadi sudah kita itu tentu benar ya, tentu baik. Tapi saya sendiri melihat itu, jadi Yesus itu ada kesatuan atau keseragaman antara apa yang dia pikirkan, apa yang sedang dia hayati, apa yang dia ajarkan, dan apa yang dia buat. Jadi tindakannya itu sesuai dengan apa yang dia hidupi, yang dia pikirkan benar gitu. oh iya betul. Jadi semua itu sejalan begitu, Iya, sesuai dengan misinya. Nah, kalau kita kadang-kadang kita sudah tahu baik dan benar, tapi tindakan kita itu kadang tidak sesuai dengan apa Tidak yang kita sesuai pikir benar dalam situ. Iya, iya. Dan kenapa ada kesenjangan mungkin dalam saya tadi berenung, saya pikir mungkin karena soal memang kematangan tadi kata kuncinya. Dan kematangan itu tentu tidak tercipta hanya dengan sekali jadi. Itu butuh usaha, butuh latihan terus menerus jadi kebiasaan. Ketika orang misalnya ketika sungguh-sungguh mau menghayati iman kita ini tentang Yesus yang tadi doanya sejak untuk Musa itu susah. Awal-awal pasti susah, tapi ketika orang tuh dekat dengan Tuhan, dia mungkin punya hubungan erat dalam doa, baca kitab suci, pasti dari hari ke hari orang itu semakin dicerai, dia semakin tenang, semakin dalam tindakan. Saya rasa saya kalau bandingkan saya punya latar belakang dulu dengan yang sekarang, saya lihat saya kadang-kadang aduh saya kenapa bisa berubah ini gitu. Saya rasa kalau saya dulu aduh sangat tadi kalau tindakan saya mudah tersinggung dan reaksinya langsung, jadi cenderung orang berkelahi, berkelahi gitu. Tapi lalu saya sampai ada satu momen di mana dalam pembinaan itu saya bisa memaafkan orang yang dulu sangat hati saya sangat terluka. Itu ada satu guru yang memang saya tidak salah tapi ditampar dari ujung lapangan sampai ujung lapangan itu berapa puluh itu kalau saya menghitung saya ini pas. Tapi waktu itu saya tidak salah apa-apa. Oke. Tapi intinya orang itu salah satu orang yang sangat susah sekali, saya kalau ingat dia tuh langsung ada rasa benci gitu. Tapi ketika saya ikut pembinaan kebatin, lalu saya momen dimana saya rajin meditasi berdoa, saya lalu seperti semacam dikasih kesadaran Tuhan itu, saya melihat bahwa orang itu juga sedang bergumul gitu. Ya. Jadi dia sedang bergumul untuk jadi orang baik, dan perjuangan untuk jadi orang baik susah juga. Iya. Jadi bagaimana mungkin saya menghakimi dia dan menjatuh dia begitu. Padahal dia juga buron. Dan saya kemudian sadar satu kalimat begini. Tuhan itu menyayangi saya, tapi Tuhan juga menyayangi rasa sayang yang sama itu kepada dia sama gitu. Jadi Tuhan mengharapkan supaya sama-sama bertumbuh jadi baik. Jadi bagaimana saya bisa menghakimi dia? Lalu justru yang waktu itu hidup apa? Memang saya kemudian mendoakan dia begitu. Ada orang-orang yang dulu melukai saya itu saya doakan supaya dia itu juga sama-sama jadi kita bertumbuh jadi orang lebih baik. Dan itu yang buat mungkin kalau kesadaran ini mungkin pasti kalau hanya ini pasti sekilas ketika ada kejadian Iya. tidak langsung gampang untuk hidup. Iya. Pasti kita punya reaksi spontan yang sudah pola-pola yang pernah kita bangun sejak dulu itu pasti muncul. Iya. Tapi kalau itu kita sadari terus pasti akan. Dan mungkin Yesus itu tadi dia sudah bilang tuh, dia tuh jalan kebenaran hidup. Kalau kita belajar dari semangat perjalanan salibnya, kesetiaannya tadi, mungkin kita akan pelan-pelan diubah juga mungkin ya. Iya. Itu keyakinannya bukan mungkin, yakin bisa pasti. Tapi yang butuh waktu ya. Tergantung penerimaan masing-masing individu lagi. Dan reaksi juga itu ya, mungkin kita harus lebih banyak mengenal diri, mengenal apa yang Yesus ajarkan, teladankan, lalu kita berjuang bersama. Amin. Amin. Betul. Amin. Terima kasih, Iya. brother. Iya.